Apabila beberapa ruang telah Anda buat ya, di situ ada ruang tamu, kamar tidur ya, kamar mandi ya. Sekarang langkah selanjutnya Anda tinggal menempatkan objek-objek 3 dimensi seperti misalnya kursi dan lain sebagainya ya pada tempat yang telah kita sediakan. Untuk memindahkannya ya, saya kira Anda terlebih dahulu membuka ya file-file 3D ya. Ini adalah objek-objek 3 dimensi yang telah kita buat ya. Anda tinggal menyeleksinya saja ya. Setelah Anda seleksi, Anda klik pada menu edit, arahkan mouse pada copy atau Anda bisa menekan Ctrl C ya. Ini adalah perintah yang wajar ya, perintah yang setiap program mempunyai perintah tersebut ya. Setelah Anda copy, Anda buka file rumahnya di sini ya. Ini akan lebih enak ya, Anda gunakan tampilannya top ya. Nah, di sini Anda klik pada menu edit, Anda pilih paste. Nah, selanjutnya Anda lihat kita diminta untuk menempatkan hasil kopiannya ya. Anda mau tempatkan di mana ya. Ini Anda tinggal melakukan klik saja di tempat yang Anda inginkan. Misalnya kita klik di sini ya. Kita klik ya, kita tunggu. Nah, Anda lihat objek-objek 3 dimensi telah menempati di tempat yang telah kita siapkan. Cara yang lain ya, Anda bisa menggunakan misalnya ya, mengklik pada menu insert, arahkan pada blok. Nah, ketika Anda mendapatkan kotak dialog insert ya di sini ya, Anda klik browse, Anda cari di mana ya Anda menempatkan file yang di situ ada objek-objek 3 dimensi yang kita buat. Misalnya di sini ya. Ini lalu open ya. Kita tunggu. Nah, selanjutnya Anda dihadapkan pada kontak dialog insert kembali ya. Di sini hanya merubah namanya saja ya. Ini adalah nama file, lalu Anda klik tombol OK ya. Nah, selanjutnya Anda lihat ya, ketika mouse Anda gerakkan di situ ada gambar ya. Anda lihat ya. Ada gambar file ya yang kita ambil dari file yang lain. Di situ Anda tinggal melakukan klik saja. Ya, misalnya Anda klik di sini ya. Klik karena objeknya banyak ya. Maka perlu proses ya. Nah, cuman perbedaannya langkah atau kedua langkah tersebut kalau melalui copy paste ya, di sini secara otomatis ya objek ini berdiri sendiri ya. Namun apabila Anda menggunakan menu ya, insert lalu blok ya, ini berbeda hasilnya, tidak seperti Anda menggunakan copy paste ya. Di sini semua objek yang ada pada file itu akan tercopy ya. Nah, perbedaannya di sini kalau dengan copy paste objek-objek ini sudah berdiri sendiri, namun dengan insert block ini menjadi satu ya. Anda lihat. Nah, kita harus memisahkan satu persatu biar kita bisa melakukan pengeditan ya. Anda bisa mengklik di sini tombol explode ya. Pastikan Anda telah menyeleksinya, lalu Anda klik explode. Nah, sekarang kita bisa menyeleksi satu persatu. Anda bisa menggunakan ya cara ini, bisa memilih mana yang Anda pandang lebih cepat caranya ya. Oke ya, selanjutnya untuk melakukan ya penempatan, kita tetap memerlukan sebuah denah, sebuah desain ya. Di sini mungkin akan saya ubah ya tampilannya ke perspektif ya. Di sini kita membutuhkan denah ini. Anda lihat ya, di sini saya telah menempatkan di sini tempat tidur ya, mungkin di sini lemari, di sini kursi. Nah, ini harus kita buat denah seperti ini ya. Untuk selanjutnya, agar Anda mempunyai arsip ya, Anda bisa melatih ya pada komputer Anda dengan memanfaatkan ini. Saya akan melakukan pengkopian ya, pengkopian terhadap ini dan akan saya letakkan di samping sini ya. Mungkin ini ya, karena kita hanya memakai salah satu ya, ini bisa kita hilangkan ya. Oke, kita akan melakukan pengkopian pada denah yang sudah ada. Agar enak ya kita dalam melakukan pengkopian, tampilannya akan saya ubah pada tampilan top ya, sehingga mempermudah kita dalam melakukan penyeleksian ya. Kita seleksi ya. Oke,
kita copy ya, klik, kita tempatkan di samping situ ya, agak dekat saja biar enak. Oke, lalu tekan enter ya. Nah, di sini kita mungkin perlu menghilangkan beberapa skala ya, biar gambar ini tidak terlalu ruwet ya. Kita hapus ya. Oke, kita hapus di situ. Mungkin juga teksnya ya, biar nanti tidak terlalu bingung Anda melihatnya ya. Kita hapus saja beberapa material yang tidak diperlukan. Oke, masih ada ya, kita hilangkan. Oke, sudah bersih. Mungkin masih ada di situ ya. Oke, saya kira sudah bersih. Nah, sekarang kita tinggal menempatkan objek-objek 3D yang kita buat. Kita menempatkannya satu persatu. Kita ubah tampilannya biar enak ya, yaitu di perspektif ya. Mungkin kita mulai dari teras terlebih dahulu ya. Karena di situ di teras ada ya. Kita bisa menempatkan di situ kita, atau saya mempunyai meja dan juga kursi ya. Akan saya pindah sementara. Move ya. Kita klik. Kita pindah, kita tempatkan di situ. Nah, dengan adanya desain 2 dimensi itu paling tidak akan mempermudah kita ya dalam proses pemindahan. Akan kita seleksi. Ini seperangkat sofa ya, beserta meja ya, dan juga lemari kecil ya. Kita seleksi, kita move. Oke, sehingga proses pemindahannya enak. Oke, kita lanjutkan. Tempat tidur di situ ya. Mungkin di sini kita copy ya, karena ada 2 tempat tidur. Copy, kita tempatkan di situ ya. Kita enter. Nah, sekarang kita yang lain ya, kita konsentrasi di kita tempatkan dulu kamar mandi ya. Itu bak mandi ya, dan kloset. Selanjutnya lemari ya. Kita copy, karena setiap kamar ada lemarinya. Kebetulan gambar 3 dimensi ini kita hanya mempunyai 1 ya. Oke, di situ dan di situ. Enter. Kita lihat mana yang belum. Tempat tidur ya, atau meja dapur ya. Kita move. Anda bisa dalam proses pemindahan ini ya, Anda klik saja di bagian pojok dan Anda tempatkan di bagian pojok. Nah, oke. Sekarang masih ada obok bayi ya. Kita seakan-akan itu adalah kamar anak. Kita pindah ya, tempatkan di situ. Oke. Kurang 1 ya tempat tidur. Mungkin bisa kita rotate dulu ya. Kita rotate. Ortonya saya aktifkan ya, agar tepat. Oke, enter. Baru sekarang kita seleksi dan kita move ya. Kita situ klik ya. Oke, mungkin Anda bisa melihat sekarang ya, pada tampilan konseptual secara langsung atau secara otomatis kita bisa melihat penataan ruangnya seperti ini. Perhatikan ya, di sini belum ada lantainya ya.
lantainya rencananya mungkin bisa kita buat pada program 3ds Max. Yang perlu Anda perhatikan bahwa ya, di sini karena ini adalah posisinya belum ada lantai, penempatannya di sini ya pada rumah ya yang kita bangun di sini nanti harus dinaikkan 20 cm ya, karena 20 cm di sini milik dari lantai, sedangkan gambar ini adalah masih di dasar ya. Kita ubah dulu tampilannya biar enak ya. Dengan tampilan seperti ini Anda lebih ringan ya dalam proses pengeditan. Oke, kita sekarang akan memindah ya. Kita seleksi semuanya aja ya. Kita klik move ya. Kita klik di pojok situ ya. Nah, situ kita cari pojoknya. Nah, di situ. Jadi memang posisinya naik ya. Jadi secara otomatis itu sudah tanpa kita harus meninggikan. Jadi posisinya sudah ya. Jadi di sini perlu diperhatikan, kita bisa ya tanpa harus menambah elevasi ya, tanpa harus menaikkan ya. Kita langsung saja prosesnya ya tadi ditempatkan di atasnya. Oke ya, mungkin sekarang bisa kita lihat tampilannya di 3D ya, di konseptual ya. Baiklah, untuk melihat interior yang ada di dalamnya kita bisa memanfaatkan 3D orbit atau free orbit di situ. Anda lihat ya di situ. Anda bisa menaikkan mouse ya, menurunkan mouse. Oke, seperti itu ya. Itu kita lihat dari tampak atas ya. Anda lihat ruangannya seperti itu. Kita memiliki teras. Di situ kita ada bangku ya, tempat duduk dan ruang tamu ya. Ada sofa, ada 3, ada lemari, ada dapur, kamar mandi ya, tempat tidur anak dan juga tempat tidur utama. Oke. Pada demo selanjutnya kita akan membuat plafon ya atau Ethernet. Nanti setelah Ethernet kita buat, kita kembalikan lagi atapnya dan proses akhir nanti akan kita perindah pada program 3D Studio Max.